Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Nurli Muhammad. Di sini saya akan mempraktekkan model pembelajaran PAI untuk anak usia dini atau SD. Nah, di sini saya mengambil tema mengenal ibadah sholat, yang dimana adik-adik itu harus memahami terlebih dahulu gerakan sholat itu seperti apa. Nah, dari contoh yang pertama, untuk adik-adik perhatikan, yang ke satu, gerakan sholat itu berdiri tegak dan berniat. Nah, adik-adik harus paham bagaimana gerakan sholat yang pertama. Mungkin adik-adik sudah paham. Nah, lalu yang kedua itu ada takbiratul ikhram. Yang mana takbiratul ikhram ini adik-adik harus mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan telinga, yang ada bacaannya Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ikhram. Lalu yang ketiga adalah membaca doa iftitah, Al-Fatihah, serta surat pendek seperti contohnya Bismillahirrahmanirrahim, doa iftitah. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai walamdolin, itu Al-Fatihah. Lalu surat pendeknya, misalkan adik-adik ingin membacakan surat Al-Ikhlas. Nah, adik-adik baca nih surat Al-Ikhlas tersebut sampai beres. Nah, lalu ketika adik-adik sudah bersidakep nih dan membaca surat pendek, gerakan yang selanjutnya adik-adik itu harus ruku. Nah, yang dimana ruku ini membaca bacaannya ruku. Nah, setelah ruku, adik-adik bangkit. Lalu adik-adik membaca doa iftidal. Ya, setelah adik-adik membaca doa iftidal, adik-adik langsung sujud. Dan di sana ada 2 kali sujud. Ya, sujud, langsung berdiri lagi, duduk di antara 2 sujud, langsung adik-adik sujud lagi. Nah, sampai sesudah sujud tasyahud awal. Nah, di sini ada 2 tasyahud adik-adik. Yang pertama itu tasyahud awal, yang dimana bacaannya itu sampai sampai sholat Nabi. Nah, yang tasyahud akhir bacaannya harus sampai akhir. Nah, setelah tasyahud akhir, adik-adik salam. Nah, nanti dari awal penjelasan saya akan menayangkan gambar ini, gerakan-gerakannya, supaya adik-adik itu paham bagaimana sholat, bagaimana tata cara gerakan sholat itu. Nah, lanjut kepada bukan peran yang melakukan sholat itu. Nah, adik-adik harus paham yang melakukan sholat itu ada 2. Yang pertama itu imam, dan yang kedua itu makmum. Nah, imam itu harus berada di depan, lalu makmumnya itu di belakang. Nah, ketika adik-adik sholat maghrib nih, imam itu harus membacakan secara jelas bacaan-bacaan sholatnya. Nah, ketika adik-adik sholat asar atau zuhur, imam tidak membacakannya dengan suara,
akan tetapi adik-adik juga harus membacanya masing-masing seperti itu. Lalu adik-adik juga harus paham ketika sholat itu kalau ada makmum yang ketinggalan satu rokaat, nah di situ makmum itu disebut masbuk. Maka adik-adik harus paham masbuk itu apa. Nah, masbuk itu sendiri yaitu makmum yang tertinggal beberapa rokaat. Ya, mungkin dari penjelasan saya mengenai ibadah sholat, adik-adik bisa paham bagaimana gerakan-gerakan sholat serta tata cara sholat yang benar. Baik, begitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih atas waktu adik-adik. Semoga adik-adik paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.